Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Samela. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Program Studi Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pada hari ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran sebagai prasyaratan uji kinerja UKM PPG PAI dalam jabatan pada peserta didik fase C, kelas 5, semester 2, bab 7, materi iman kepada hari akhir di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selamat menyaksikan. Siap! Gerak! Telanjang depan! Gerak! Tegak! Gerak! Baris salam! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pintar bersih ya Randy. Randy nih dipotong nanti kukunya ya sampai di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah. Tadi siapa ya yang cepat datang? Ibu. Oh, Ataya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu agar apa? Pertama, saat belajar anak-anak ibu nanti mudah memahaminya. Yang kedua, agar anak-anak ibu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tumbuh dengan baik karakternya. Paham anak-anak ibu semua? Paham. Oke, Ataya nih ibu kasih reward untuk memimpin pembukaan belajar dengan baca doa. Silahkan Ataya. Siap! Gerak! Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ibu ingin memastikan dulu apakah anak-anak ibu siap memulai pembelajaran. Apa kabar muridku semuanya? Baik. Apa kabar muridku semuanya? Sehat. Apa kabar muridku? Apa kabar guruku? Apa kabar muridku semuanya? Baik, sehat, semangat. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Oke, anak-anak ibu semua, ibu mau nanya nih, kira-kira hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir. Hadir semua. Hadir. Nah, sebelum belajar rapikan dulu nih mejanya. Ayo buku-bukunya dirapikan. Bajunya, jilbabnya, dasinya jangan ada yang mencong-mencong. Oke. Baik, terima kasih. Agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, tertib, kita akan mengingat kembali keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Kira-kira nih anak-anak ibu semua masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih. Oke, tunjuk tangan nih. Siapa yang ingin menyampaikan keyakinan atau kesepakatan kelas kita yang lalu? Taya, oke. Ya, Taya. Saling menghargai
dan berperilaku sopan. Iya, pintar. Saling menghargai dan berperilaku sopan. Iya. Di antara kita, kawan-kawan kita kan tidak semuanya muslim ya nak ya. Ada yang non-muslim. Nah, untuk menumbuhkan sikap moderasi beragama kita, kita harus menumbuhkan sikap saling menghargai, toleransi. Tidak boleh memilih-milih teman. Ya, seumpamanya muslim berteman hanya muslim saja, tidak boleh berbaur dengan non muslim, atau harus saling toleransi atau saling menghargai. Ya, untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita terhadap tanah air kita, ya, tanah air Indonesia, dan untuk menumbuhkan moderasi beragama kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Nanti anak-anak ibu semangat ya nyanyinya. Ya. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Adapun materi kita hari ini yaitu lanjutan materi minggu lalu. Yaitu apa nak materi kita minggu lalu? Hari kiamat. Beriman. Iya, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, apa-apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah apa pengertian beriman kepada hari akhir. Ibu yakin ini sudah hafal semua, ya kan? Yang selanjutnya yang akan kita pelajari, mengapa beriman kepada hari akhir itu penting. Nah, itu juga akan kita pelajari. Materi selanjutnya, bagaimana cara kamu mengajak orang lain untuk selalu berperilaku terpuji. Selanjutnya, untuk apa kita harus mengajak orang lain untuk berperilaku terpuji. Nah, pada kesempatan ini anak-anak ibu semua, kita akan melaksanakan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Nanti anak-anak ibu akan melakukan sebuah proyek. Proyek apa? Tema apa? Itu akan kita sepakati bersama-sama nantinya. Ya anak-anak ibu ya. Anak-anak ibu diskusi, belajar secara kelompok, melakukan penyelidikan untuk mencari informasi terkait materi kita itu bersama-sama. Ya anak-anak ibu semuanya harus aktif. Tidak boleh ada yang Iya, bisa anak-anak ibu? Bisa. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu tanya nih materi sebelumnya, ya. Kira-kira anak-anak ibu masih ingat enggak? Atau apakah anak ibu mengulang pelajaran di rumah? Ya, pertanyaan pertama nih. Apa pengertian beriman kepada hari akhir? Percaya dengan adanya hari kiamat. Percaya dengan adanya hari kiamat. Hari kiamat itu adalah pasti akan datang. Ya, kenapa? Rukun iman ada berapa nak? Ada? Beriman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman atau rukun Islam? Nah, kalau beriman kepada hari akhir itu rukun iman keberapa? 5. Kelima. Makanya kita harus percaya dengan adanya hari kiamat. Kalau kita tidak percaya dengan hari kiamat, berarti kita tidak percaya dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Allah gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa beriman kepada hari akhir itu penting? Siapa yang mau menjawab? Hani, oke. Ya, Hani. Karena beriman kepada hari kiamat adalah
rukun iman yang kelima. Di samping itu, dengan kita beriman kepada hari kiamat, kita akan ingat bahwa setiap manusia akan binasa dan kita harus mempersiapkan diri. Iya, pintar Hani, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Hani. Iya, tadi kan udah disampaikan setiap kita akan binasa. Nah, karena kita tahu kita akan binasa nantinya saat kiamat datang, kita akan mempersiapkan diri dengan apa? Dengan melakukan perbuatan baik, pintar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui diskusi dan media PPT, anak-anak ibu nantinya mampu mengidentifikasi perilaku terpuji sebagai bentuk implementasi atau meneladani iman kepada hari akhir dengan ungkapan kritis. Tujuan pembelajaran yang kedua, siapa yang mau bantu ibu nih? Ya, Ataya. Silakan Ataya. Melalui aplikasi Canva, peserta didik mampu mendesain dan mempresentasikan poster ajakan untuk berperilaku terpuji dengan ungkapan kritis dan kreatif. Iya, jadi nanti itu nak kita akan menggunakan aplikasi Canva untuk membuat poster moral ya tentang ajakan untuk beriman kepada hari akhir, yaitu untuk selalu berperilaku baik atau berperilaku buruk? Baik. Agar selalu berperilaku baik. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, siapa nih yang mau bantu ibu membacakan? Randy, oke, silakan Randy. Melalui refleksi dan memahami bermakna, peserta didik dapat menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab sebagai implikasi beriman kepada hari akhir dengan baik. Iya, pintar Randy. Terima kasih yang sudah membantu ibu ya. Ataya, Randy udah membantu ibu dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi nanti saat melakukan diskusi, kita akan belajar kelompok, akan berdiskusi. Nah, dalam berdiskusi itu anak-anak ibu akan memahami pemahaman bermakna. Untuk apa sih proyek akan kita lakukan ini? Untuk kehidupan sehari-hari anak-anak ibu semua. Jadi anak-anak ibu harus bekerja sama, harus aktif tadi ibu sampaikan kan? Harus bertanggung jawab. Agar anak-anak ibu mengetahui pembelajaran bermakna apa yang akan anak-anak ibu alami nanti, sehingga anak-anak ibu paham nih apa yang harus anak-anak ibu lakukan setelah kita mempelajari ini. Tentunya anak-anak ibu harus menerapkannya dalam perilaku keseharian anak-anak ibu. Untuk itu ya ibu memberikan pertanyaan pemantik nih. Yang pertama ya, yang bisa nanti tunjuk tangan ya. Apa akibatnya jika kita tidak beriman kepada hari akhir? Siapa yang ingin menjawab? Mbun. Oke, Mbun. Apa Mbun? Berarti kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Kita akan lalai beribadah dan berbuat baik, Bu. Iya, pintar ya. Jadi kalau kita tidak beriman kepada hari akhir, itu akan membuat kita lalai. Ya, asik dengan urusan dunia. Selanjutnya nih, ibu ingin bertanya lagi. Mengapa kita harus mengajak orang lain juga harus berperilaku terpuji? Kenapa kita harus mengajak orang lain? Siapa yang ingin menjawab? Oke, Hovifah, pintar. Apa Hovifah? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita selalu menahati dalam kesabaran dan kebenaran, Bu. Iya, pintar sekali Hovifah. Karena Allah memerintahkan kita untuk saling menasehati. Dengan apa? Dengan kesabaran. Jadi kalau mengajak kawan untuk berperilaku terpuji harus dengan cara lemah lembut. Nggak boleh kasar ya kan? Kamu masuk neraka kamu kalau berbuat jahat. Nah, jangan. Ayo kawan-kawan kita berperilaku terpuji yuk. Biar Allah menyayangi kita. Gitu ya. Nah, selanjutnya nih, Ibu ingin bertanya lagi.
Tadi anak-anak ibu sampaikan kita harus mengajak orang lain untuk berperilaku terpuji juga. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara anak-anak ibu mengajak orang lain agar selalu berperilaku terpuji? Oh Siti, oke, silakan Siti. Dengan cara menasehati langsung atau dengan cara Dengan cara apa nak? dengan cara membuat poster moral, Bu. Iya, pintar Siti ya. Kita bisa menasehati secara langsung dan nanti juga kita seperti proyek kita hari ini kita akan membuat poster untuk mengajak orang lain apa? Berperilaku terpuji. Oke. Untuk mengukur kemampuan awal anak-anak ibu terkait materi kita hari ini, ibu akan melakukan yang namanya asesmen diagnostik awal. Ya, penilaian ini ibu lakukan tidak ada kaitannya dengan nilai anak-anak ibu. Ibu hanya ingin mengetahui nih sejauh mana pemahaman awal anak-anak ibu sehingga ibu bisa menyediakan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak-anak ibu semua. Paham ya? Nanti kita lakukan dulu secara klasikal contohnya, setelah itu anak-anak ibu melakukannya di laptop masing-masing. Paham ya anak-anak ibu semua? Oke. Yang mau maju nanti jangan malu-malu. Ya, anak hebat yang ingin menjawab itu. Nah, apa yang dimaksud dengan hari akhir atau hari kiamat? Siapa ini? Aska, oke, yuk Aska. Oke, ya, diarahkan kemana? Ke sini, nomor 3. Oke. Mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Oke, Zakia, ayo ke depan, pintar. Ah, gimana kan? Sini. Ya. Oke, makasih. Terima kasih Zakia. Kita cek ya, betul apa salah ya? Wah, pintar semua, tepuk tangan. Berarti pemahaman awal anak-anak ibu sudah bagus. Karena ini adalah lanjutan materi kita yang minggu lalu. Terima kasih anak-anak ibu semua. Silakan anak-anak ibu mengerjakan di laptopnya masing-masing. Gantian-gantian ya, bergantian. Agar lebih semangat kita belajar, kita melakukan ice breaking dulu nih. Masih ingat nggak ice breaking tepuk anak soleh? Masih. Sama-sama ya? Ya? Ya. Oke, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat dan mengaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Hai, luar biasa. Ice breakingnya pun tentang perilaku terpuji. Ya, beriman kepada Allah, beramal soleh, sayang terhadap orang tua, ya kan? Rajin sholat, rajin mengaji, itu perbuatan terpuji atau tidak? Iya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran berbasis proyek, yaitu PJBL, yang mana nanti kita akan melakukan sebuah proyek. Ya, kita tentukan nanti proyeknya, kita tentukan temanya bersama-sama. Ibu memberikan pilihan kepada anak-anak ibu untuk memilihnya sesuai minat dan bakat anak-anak ibu semua. Ya, nah sebelum itu silakan anak-anak ibu menyaksikan video pembelajaran kita terlebih dahulu. Bagi anak-anak ibu yang ingin mengamati video, silakan. Bagi anak-anak ibu yang ingin mendengar dengan seksama, silakan. Dan nanti jika ingin mempraktekkan secara langsung setelah ini, ya anak-anak ibu ya. Oke, silakan anak-anak ibu tonton terlebih dahulu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Sebelum
Bismillah. Dan beribadah agar mereka selamat hidup di dunia dan akhirat. Apa yang kalian ketahui tentang hari kiamat? Nah, bagaimana anak-anak ibu semua? Sudah paham belum materi setelah menyaksikan video pembelajaran? Sudah? Sekarang ibu melakukan penguatan materi dulu nih. Ya, silahkan anak-anak ibu saksikan gambar yang ada di depan ini. Ya, apa yang terjadi di gambar ini, Nak? Iya, bagaimana keadaan dunia bumi saat kiamat datang. Nah, dari gambar ini bisa nggak anak-anak ibu pahami hari kiamat itu apa? Bisa. Nah, apa itu hari kiamat, Nak? Ya, hancurnya beserta. Iya, jadi tergambar ya di gambar ini bahwasanya saat kiamat datang dunia akan hancur, gedung-gedung hancur, bumi hancur. Nah, selanjutnya nih, apa yang harus anak-anak ibu lakukan sebelum hari kiamat datang? Mengaji, terus salat, terus ya, terus sedekah ini, jangan mengejek kawan, terus ini dia, Nak, ya, ini yang menjadi tema kita atau proyek kita hari ini, yaitu beriman kepada hari akhir dengan melakukan perbuatan terpuji. Dan anak-anak ibu nanti akan membuat proyek, membuat apa, Nak? Membuat poster moral namanya ya. Oke. Setelah tadi menonton video, sudah melakukan penguatan materi, anak-anak ibu sudah paham belum? Sudah? Oke, untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, kita lakukan asesmen formatif ya. Kita lakukan dengan kuis interaktif sama seperti tadi. Ya, yang ingin ke depan silahkan. Ya, tidak apa-apa. Nanti setelah itu anak-anak ibu lakukan masing-masing di laptop anak-anak ibu. Nah, tadi sudah ibu sampaikan kita melakukan asesmen formatif dengan kuis interaktif dengan word wall. Nah, nanti anak-anak ibu maju lagi ke depan yang ingin maju. Ini sebagai percontohan, tapi itu sudah dihitung ya bagi yang maju. Nah, selebihnya anak-anak ibu nanti melakukannya di laptop masing-masing secara bergantian. Kita lanjut ya. Nomor 1 dulu nih. Siapa nih yang mau menjawab nomor 1? Ataya, oke, yuk Ataya maju ke depan. Tanda-tanda kiamat kubra atau besar adalah yang mana, pencet? Itu? Oke. Pintar, ya betul, luar biasa. Pintar Ataya, terima kasih. Berarti anak-anak ibu paham dengan materi kita hari ini. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan pengerjaan proyek kita. Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih anak-anak ibu semua ya. Ibu ingin mengajukan pertanyaan dan pertanyaan ini sebagai dasar nanti kita menentukan tema atau proyek yang akan kita lakukan. Pertanyaan pertama nih yang ingin ibu tanyakan. Bagaimana cara anak-anak ibu mengajak orang lain agar selalu berperilaku terpuji? Oke, Embun. Apa, Embun? Dengan cara menasehati secara langsung, Bu. Iya. Kita bisa membuat poster moral, Bu, untuk mengajak orang lain beriman kepada hari akhir. Oh, jadi mengimbau orang secara langsung dan membuat poster. Oke. Nah, sekarang kita merumuskan ya atau menentukan tema proyek kita. Masing-masing kelompok, ibu beri kesempatan untuk menentukan proyek yang akan dilakukan. Oke, kelompok 1 nih. Mau melakukan proyek apa? Ya. Poster mengajak orang lain untuk berbuat perbuatan terpuji. Oh, jadi proyek kita hari ini kita membuat proyek ya, membuat poster ya.
Iya, poster untuk menyampaikan pesan moral. Nah, kelompok 1 tadi menyatakan mereka ingin membuat poster mengajak orang lain untuk berperilaku terpuji. Oke, silakan nanti berdiskusi ya dan buat di Canva. Ya, kita membuat poster ini di aplikasi Canva dan anak-anak ibu alhamdulillah sudah terbiasa ya menggunakan aplikasi Canva. Kalau kelompok 2 apa nih proyek yang akan dibuat, Nak? Membuat proyek poster mengajak teman-teman untuk meninggalkan perbuatan tidak baik, Bu. Oh, jadi posternya mengajak teman-teman untuk meninggalkan perbuatan tidak baik. Oke, silakan nanti berdiskusi ya. Kelompok 3 apa? Ya. Membuat proyek mengajak teman-teman melakukan kegiatan positif, Bu. Oh, berarti proyek posternya tentang mengajak melakukan kegiatan yang positif. Oke, silakan nanti berdiskusi ya anak-anak ibu semua. Setelah kita merumuskan proyek yang kita lakukan tadi dan anak-anak ibu sudah menentukan temanya yang diangkat saat membuat poster, sekarang kita merencanakan proyek kita. Pertama nih yang ibu tanya nih, kira-kira anak-anak ibu membuat poster itu butuh berapa waktu jamnya? 20 menit. Oke, nah sekarang langkah-langkah pembuatan proyeknya seperti apa? Siapa yang bisa menyampaikan? Silpi. Oke, silakan Silpi. Kita mencari informasi di internet, buku dan komik tentang tema yang kami angkat, Bu. Ya, terus? Kemudian kami membuatnya di Canva, Bu. Oh, gitu ya. Berarti anak-anak ibu mencari informasi terlebih dahulu terkait temanya di mana? Di internet. Terus di mana lagi? Di buku. Terus di mana lagi? Di komik. Nah, di meja anak-anak ibu sudah ibu sediakan berbagai sumber yang anak ibu butuhkan. Ada laptop, notebook ya di masing-masing meja, ada buku, ada komik. Silahkan nanti anak-anak ibu eksplor untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Paham anak-anak ibu? Paham. Nah, setelah anak-anak ibu tadi merencanakan proyek, selanjutnya anak-anak ibu akan melakukan penyelidikan. Tadi sudah ibu sampaikan ya, di meja anak-anak ibu sudah ada berbagai sumber. Silakan anak-anak ibu melakukan penyelidikan. Cari di mana tadi, Nak, informasinya? Nggak, cari informasinya di mana? Di internet. Di internet. Terus di mana? Di buku. Terus, nah sekarang silakan anak-anak ibu melakukan penyelidikan. Silakan lihat laptopnya, Nak. Ya, silakan. Silakan, ya. Sebelum kita masuk ke dalam pengembangan proyek kita, yuk kita melakukan ice breaking. Tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Udah semangat memulai proyek? Oke, sekarang waktunya anak-anak ibu membuat poster di aplikasi Canva per kelompok. Silakan berdiskusi. Tadi sudah mencari informasi, melakukan penyelidikan di internet, di buku, di komik. Silakan anak-anak rancang buat poster sesuai tema yang anak-anak pilih tadi. Paham? Oke, yuk silakan mulai dibuat. Silakan ya Zaki ya. Nah, silakan kelompok 3. Gambar apa lagi? Pencet elemen, Nak. Nah, gambar apa lagi nih? Lihat di sini, di contoh, di rangka yang kalian buat tadi. Oke, kelompok 1 sampai mana nih? Wah, udah jadi ya. Oke, pintar. Lanjut. Cari lagi elemennya. Nah, lanjut. Wah, bagus nih. Nah, elemen lagi cari. Mau cari gambar apa? Nah, ketikkan di situ. Ayo. Oke, kelompok tangguh sampai di mana posternya? Wah, mantap. Sudah selesai ya. Kelompok 2 sampai di mana? Selesai, Bu. Wah,
Tidak ya, bagus. Kelompok 3? Sudah selesai. Wah, ini bagus sekali nih semangatnya. Sudah selesai. Nah, ini mantap ini. Ya. Oke. Baik anak-anak ibu, tadi anak-anak ibu sudah membuat poster, sudah berdiskusi, sudah menentukan temanya. Selanjutnya anak-anak ibu melaporkan hasil proyek, yaitu poster yang anak-anak ibu telah buat tadi per kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok maju ke depan. Paham nak? Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil poster buatan kami Dari kelompok mana ini? dari kelompok 1. Ya, kelompok 1. Sebagaimana judulnya. Ayo berbuat baik pada semua. Berbagi dengan ikhlas. Bantu yang membutuhkan. Hindari perkataan yang menyakitkan. Hargai perbedaan dan menumbuhkan sikap moderasi beragama. Iya, minta tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, silakan duduk. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil poster kami. Adapun tema dari kami, stop berbuat tidak baik, kita pasti jadi anak keren dan hebat. Stop bullying, stop maling, stop berkelahi, stop melanggar peraturan lalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan presentasi kami. Dan ada juga tema dari kami. Ayo melakukan kegiatan positif agar menjadi anak yang hebat. Ada beberapa kegiatan positif yang bisa kita lakukan di sini. Contoh, mengaji, menanam tanaman, berkemah, dan bergotong royong. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3, silakan. Nah, setelah anak-anak ibu poster tadi dipresentasikan, luar biasa sekali hasilnya. Jadi anak-anak ibu sudah hebat, sudah terampil menggunakan aplikasi Canva ya dalam membuat poster. Nah, poster ini nanti anak-anak ibu bisa ditempelkan di mading sekolah atau kelas, atau anak-anak ibu foto, upload di media sosial anak-anak ibu semua, FB, Instagram. Nah, silakan diupload. Supaya apa? Supaya tersampaikan moralnya kepada orang banyak. Nah, selanjutnya kita melakukan refleksi dan evaluasi proyek yang telah anak-anak ibu lakukan. Silakan masing-masing kelompok bertanya kepada kelompok yang ingin ditanya. Dan kelompok yang ditanya silakan menjawab. Paham anak-anak ibu semua? Ya, yuk. Sekarang kelompok siapa yang ingin bertanya dulu nih? Ibu. Taya, oke. Silakan Taya.
Di kelompok 2 kan ada ajakan untuk bersikap bullying. Oh, ini bertanya untuk kelompok 2 ya? Ya, Bu. Oke, apa pertanyaannya? Di poster kelompok 2 kan ada ajakan untuk tidak bersikap bullying kepada orang lain. Nah, bagaimana cara kita agar terhindar dari sikap bullying tadi? Nah, jadi apa jawabannya? Makasih ya, Taya. Dengan bersikap saling menghargai dan menyayangi antar sesama teman. Ya, gimana? Bisa paham dengan jawabannya? Oke, oke. Terima kasih ya, Revi. Lanjut, siapa lagi yang ingin bertanya? Oh, kelompok 2. Oke, silakan Revi. Bertanya ke kelompok siapa? Kelompok 3, Bu. Oke, silakan. Bagaimana caranya melakukan kegiatan positif? Sedangkan kita kan sekolah setiap hari. Nah, gitu. Iya. Gimana nih jawabannya kelompok 3? Saat hari libur, kita bisa melakukan kegiatan positif seperti hari Minggu, mengikuti kegiatan didikan subuh di masjid, atau belajar bersama. Oke, lanjut. Kelompok 3 ingin bertanya? Ya. Pada kelompok siapa? Kelompok 1. Nah, kelompok 1 ya. Bagaimana sikap kita kalau ada teman yang mengganggu kita dan membuli kita? Nah, tuh. Gimana sikap kita kalau ada teman yang mengganggu, membuli? Tetap tenang dan sabar, dan mengatakan tidak baik mengejek orang lain. Selanjutnya kita menghindar saja. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu ya anak-anak ibu semua. Jadi dengan kita beriman kepada hari akhir, kita akan menjadi mawas diri atau menjaga diri kita dari perbuatan tidak baik. Jadi juga ada yang bertanya, kita sekolah sehari, gimana kita melakukan kegiatan positif? Tadi kamu menjawab bagaimana? Dengan memanfaatkan hari libur dengan mengisi kegiatan positif. Tadi kemah, belajar bersama, mengaji bersama, dan lain sebagainya. Oke, tadi juga Embun bertanya, gimana kalau orang mengejek kita, mengganggu kita, membuli kita? Ataya menjawab kelompok 1, sabar yang jelas. Yang kedua, kalau kita sudah menasihati, jangan mengejek ya, itu perbuatan tidak baik. Kalau kawan kita nggak berubah juga, sikap yang terbaik adalah menghindari. Jadi kita tidak boleh membalas. Kalau kita membalas perilaku orang yang berbuat jahat kepada kita, berarti kita tidak ada bedanya dengan mereka, benar nggak? Benar kan? Nah, Ibu harapkan apa yang menjadi diskusi kita hari ini, anak-anak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari Ibu. Setuju nggak dengan ucapan Ibu tadi? Setuju ya. Silakan berperilaku baik, isi kegiatan dengan kegiatan positif. Oke, anak-anak Ibu semua, kegiatan diskusi kita, kegiatan proyek kita sudah selesai. Tiba akhirnya kita di penghujung. Sebelum itu, anak-anak Ibu melakukan asesmen sumatif dulu nih. Sudah sejauh mana memahami materi kita hari ini? Oke, sama-sama deh. Apa yang dimaksud dengan hari akhir dalam ajaran Islam? Yang mana ini? A, B, C, atau D? Apa nak? C? Oke, coba ya. Iya, betul. Lanjut. Apa yang akan dilakukan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir terhadap amal perbuatan setiap individu? Allah akan melupakan apa? Oke, kita coba. Nah, B, pintar anak Ibu semua. Tepuk tangan dulu. Nah, tadi anak-anak Ibu sudah melakukan asesmen sumatif di rektor anak Ibu masing-masing. Dari hasil asesmen sumatif tadi, anak-anak Ibu secara keseluruhan sudah mencapai KKM. Artinya nanti kita akan melakukan pengayaan. Nah, pengayaan itu akan Ibu berikan lagi materi selanjutnya, dan anak-anak Ibu bisa mengeksplor internet untuk mencari informasi tambahan terkait materi pengayaan kita hari ini. Paham anak-anak Ibu semua? Paham. Oke.
Baik, kita lanjut ke kegiatan penutup pembelajaran kita. Yang pertama kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa nih yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Hani, oke, mantap Hani. Lanjut. Beriman kepada hari akhir adalah percaya kepada akhir dan kita harus mempersiapkan diri sebelum kiamat itu datang. Iya, jadi percaya dengan datangnya hari kiamat. Ya, hari kiamat itu niscaya akan datang. Nah, sama aja pemahamannya. Nah, sekarang pintar Hani, terima kasih. Selanjutnya nih, Ibu mau bertanya, kita simpulkan. Ada berapa macam tanda-tanda kiamat? Yang pertama, kiamat kecil. Contohnya apa? Yang kedua, oke, masjid kosong ya. Yang kedua, contoh kiamat apa lagi? Kiamat besar. Oke, apa contohnya? Munculnya Dajjal. Oke, selanjutnya kita merefleksikan pembelajaran. Siapa nih yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Silakan Kembun. Silakan Bun. Dengan kita beriman kepada hari kiamat ini, dengan hari kiamat ini menjadi pengingat kita untuk berperilaku terpuji, Bu. Ya. Kita juga harus mengajak orang untuk berperilaku terpuji seperti saling menghargai dan berkata sopan, Bu. Iya. Nah, berarti anak-anak Ibu sudah dapat mengidentifikasi pembelajaran bermakna. Yang mana kita juga harus mengajak orang lain untuk berbuat baik. Oke, lanjut. Tindak lanjut pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyampaikan? Oh, Lutfi. Oke, Lutfi, silakan. Kami ingin belajar menggunakan laptop atau HP seperti ini, Bu. Oke, jadi anak-anak Ibu suka nih menggunakan notebook sama laptop suka? Suka. Oke, HP juga berarti next di pertemuan selanjutnya anak-anak Ibu bawa HP ke sekolah. Kita akan belajar melalui media interaktif. Tentang apa? Yaitu tentang materi selanjutnya. Adapun materi selanjutnya masih tentang beriman kepada hari akhir, yaitu tentang nama-nama lain hari akhir. Paham anak-anak Ibu semua? Ya, jadi minggu depan persiapkan diri, jaga kesehatan, tidurnya jangan larut malam, jangan banyak main HP. Sebaiknya tidur jam berapa, Nak? 9 atau jam 10? Nah, setelah jam 10 matikan HP-nya, tidur. Biar apa? Biar saat belajar tidak ngantuk. Paham? Oke, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca kalimat hamdalah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata Ibu yang salah. Tetap semangat belajar, tetap semangat berbuat baik, tetap semangat mengajak orang lain untuk berperilaku terpuji. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi